Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam la tamna'u ima Allahi masajidallah. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum salat berjamaah bagi kaum wanita di masjid adalah mubah atau diperbolehkan. Belum sampai derajat sunnah muakkadah apalagi wajibah. Karena solatnya mereka di rumah mereka adalah lebih afdal dan juga lebih baik bagi mereka. Hal ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid kedua halaman 149, juga diungkapkan oleh Al-Imam Al-Buhuti di dalam Kasyaful Qanna jilid ke-1 halaman 456. Dan juga hal ini atau perkara ini dibahas oleh para imam-imam dalam 4 madhab secara rinci, namun bukan itu pembahasan kita. Yang akan kita bahas poin pertama adalah dalil-dalil daripada diperbolehkannya wanita sholat di masjid. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 900 dan juga Al-Imam Muslim dalam nomor hadisnya 442 dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian wahai para lelaki menghalangi, melarang para wanita hamba-hamba Allah untuk salat di masjid Allah. Wajhud dilalah atau poin dari hadis ini adalah bahwasannya larangan Rasulullah kepada para lelaki untuk melarang kaum wanita dari masjid itu menunjukkan bolehnya bagi mereka, bagi para wanita untuk salat di masjid. Dalil yang kedua dari Ibunda Aisyah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 867 dan Al-Imam Muslim 645 bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibunda Aisyah salat subuh kemudian fayansarifun nisa, maka para wanita pun bergegas untuk kembali ke rumah mereka, keluar dari masjid, mutalaffi'at bimurutihinna, mereka menutupi wajah dan badannya dengan kain-kain mereka, ma yu'rafna minal ghalas, mereka tidak dikenali, tidak dapat diciri saat keluar karena masih gelap. Jadi mereka sholat di masjid, sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, hadis Abu Qatadah diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 707 bahwasannya Nabi bersabda, "Inni la aqumu ila shalah." Aku benar-benar berdiri untuk salat. Wa ana uridu an utawwila fiha. Aku ingin sekali memanjangkan bacaan ayat-ayat dalam salatku. Namun aku mendengar buka as-sabi, tangisan seorang anak kecil, fa atajawwaza fi salati, maka aku ringankan salatku, karahatan an asyqa ala ummihi, karena aku tidak mau membuat susah ibunda daripada anak kecil tersebut. Artinya apa? Di zaman Rasulullah menurut hadis Abu Qatadah ada wanita yang salat di masjid bahkan membawa anaknya. Nah, lalu pembahasan inti kita sesuai judul dari video ini, apakah di zaman Nabi ada pembatas antara saf laki-laki dan wanita? Jika yang ditanya adalah perintah dari Nabi untuk memasang hijab atau sutra atau pembatas atau apalah namanya antara saf laki-laki dan wanita, atau adanya contoh praktek pemasangan pembatas tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih lagi sharih, maka kita tak dapat menjumpai yang sharih lagi sahih tersebut. Namun ingat teman-teman bahwa syariah Islam yang mulia ini yang juga sangat memuliakan wanita dan menjaga kehormatan serta kemaluan laki-laki sudah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas agar adanya jarak antara laki-laki dan wanita khususnya dalam masjid juga, agar tidak terjadi ikhtilat yang menyebabkan iftitan ar-rajul bil mar'ah, tergodanya laki-laki dengan wanita atau sebaliknya. Misal dalam riwayat Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 873, kita bacakan saja artinya, bahwasannya Rasulullah jika telah mengucapkan salam dari sholatnya saat mengimami, berdirilah langsung para wanita untuk keluar setelah salam tentunya,
Kemudian wa makatha yasiran. Nabi diam sejenak setelah berzikir, memberikan kesempatan agar wanita keluar terlebih dahulu untuk menjaga. Sehingga Al-Imam Ibnu Syihab mengatakan, aku berpendapat demi Allah dan Allah Maha mengetahui bahwasannya diamnya Nabi memberikan kesempatan wanita lebih dahulu untuk keluar adalah agar para lelaki yang hendak keluar pun diam terlebih dahulu sehingga tidak berpapasan dengan wanita yang tadi sedang keluar. Kemudian juga dari Ummu Salamah di dalam Al-Bukhari 866 bahwasannya para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW jika telah mengucapkan salam dari salat fardu, kemudian kumna wasabata Rasulullah, mereka berdiri dan keluar sedangkan Rasulullah tetap diam. Kemudian wa man shalla minar rijal masyaallah fa idza qama Rasulullah qama rijal. Setelah Rasulullah berdiri, bertanda wanita sudah keluar semua dari masjid, barulah para lelaki pun ikut berdiri dan keluar dari masjid. Al-Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari jilid kedua 336 halamannya. Dalam hadis ini ada himbauan bagi imam agar memperhatikan kondisi para makmum dan juga berhati-hati agar tidak dia dan para jamaah laki-laki terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Juga ada anjuran untuk menjauhi posisi-posisi yang rawan dari tuduhan, dari godaan dan makruhnya bercampur baurnya laki-laki dan wanita di jalan-jalan apalagi dalam satu ruangan. Dan juga bukankah kita amat sering mendengar hadis Al-Imam Muslim nomor 440 dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan yang buruknya adalah yang paling belakang. Sebaliknya, wanita yang paling baik adalah yang paling belakang, yang buruknya adalah yang paling depan. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid keempat halaman 159 hingga 160 menjelaskan, saf yang dimaksud tentu adalah saf wanita dalam sholat berjamaah bersama laki-laki. Dan dijadikan bagi mereka yang terafdol adalah yang paling belakang karena semakin jauh daripada ikhtilat dan sulit gerak-gerik mereka untuk bisa menggoda laki-laki serta suaranya pun semakin tidak terdengar. Ya, kita tahu bahwa suara wanita dapat menggoda laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini di zaman Rasulullah lah para teman-teman, di mana hati manusia dari kalangan sahabat itu masih sangat terjaga, sangat takut kepada Allah, kuat keimanan mereka, dan di saat itu masih ada kekuatan syar'i berupa keberadaan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang tegas, sehingga orang-orang yang ada penyakit di hatinya itu masih takut dan tak dapat berkutik untuk macam-macam. Nah, keluar masuk masjid mereka aja, ya wanita dan laki-laki diatur di zaman itu dengan tujuan agar tidak terjadi iftitan, ya tergodanya laki dengan wanita dan sebaliknya. Nah, kita semua yakin bahwa dibuatnya sutroh di zaman kita ini, penghalang atau pembatas antara saf laki dan wanita, adalah juga untuk menghindari ikhtilat dan iftitan, sama tujuannya. Jadi bukanlah bid'ah, bahkan masyru'ah karena begitu kuatnya hajah atau kebutuhan. Dan kita tutup dengan pernyataan Ibunda Aisyah bahwasannya seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan wanita di zaman ini sepeninggal beliau di zaman Ibunda Aisyah, di mana orang-orang yang tegas-tegas mungkin sudah tiada dan orang-orang yang ada penyakit di hatinya mulai macam-macam, juga para wanitanya, maka pasti Rasulullah kalau melihat ini akan melarang mereka dari sholat di masjid sebagaimana wanita Bani Israel pun dilarang untuk ke masjid. Jadi sutroh atau penghalang serta hijab pembatas antara saf laki-laki dan wanita adalah sesuai dengan tujuan syariat dan juga masyru'ah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.